Halo, Assalamualaikum sahabat Permata Jonggol. Bertemu lagi di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol. Kali ini saya akan membicarakan seputar merokok. Siapa nih yang mungkin sahabat Permata yang merokok berat dan susah sekali merokok. Jadi hari ini saya akan membahas tentang bahaya rokok dan bagaimana sih cara berhenti dari merokok. Bicara tentang rokok berhubungan dengan paru-paru, tentu saja narasumbernya adalah dokter spesialis paru yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Pagi ini telah hadir bersama saya Dr. Kris SPP. Halo Dok, apa kabar? Halo Dok, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Dok? Iya Dok. Kali ini saya mengundang Dr. Kris nih, kita mau bicara atau bahas tentang rokok Dok, ya. Mungkin banyak sekali bapak-bapak yang susah sekali ngerokok dan akhirnya beralih mungkin ke vape ya Dok ya, terus merasa itu lebih baik atau seperti apa. Nah sebetulnya apa sih Dok? Kita kadang kayak orang banyak kok manfaatnya rokok ya selain bahayanya. Nah mungkin dokter bisa berbicara biar kita nih enak nih dari mungkin manfaatnya, zat yang ada di kandungan yang ada di dalam rokok sehingga membuat orang itu kok kayaknya lebih rileks. Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih Dok ya. Selamat pagi, salam sehat sahabat Permata Jonggol. Perkenalkan saya Dr. Kris, dokter paru di Rumah Sakit Permata Jonggol. Hari ini seperti yang tadi dokter sampaikan akan mengedukasi atau memberikan informasi mengenai bahaya merokok dan upaya berhenti merokok itu seperti apa caranya. Oke, pertama kita berdasarkan data dulu bicaranya. Dari Riskesdas tahun 2018, prevalensi perokok di Indonesia itu sekitar 28,8%. Nah, di breakdown lagi, yang dewasa, usia dewasa, perokok dewasa itu sekitar 33,3%. Terus berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sekitar 62%, sedangkan perempuan 4,1%. Terus rokok remaja itu sekitar usia 10 sampai 18 tahun itu pada angka 9,1%. Nah, tentu berdasarkan data itu merupakan sebuah concern buat kita sebagai salah satu selain produksi rokok terbanyak dan konsumsi rokok terbanyak Dok. Nah, selanjutnya adalah bagaimana konsekuensinya sebagai perokok baik berat, aktif maupun pasif. Dia bisa mengganggu sistem kesehatan tentu saja, baik dari respirasi maupun di luar respirasi. Kalau yang di luar respirasi seperti kita tahu gangguan hormonal, terus bisa menyebabkan kanker, terus juga bisa pada bayi itu gangguan berat badan lahir rendah gitu. Dan juga bisa kanker yang prostat juga ataupun keganasan yang lainnya. Nah, untuk spesifik ke paru atau sistem pernafasan, pasien perokok meningkatkan resiko terkena kanker paru bisa sampai 20 kali Dok. Cukup besar ya Dok ya. Aneh Dok. Dan perokok pun meningkatkan resiko terkena TB paru. Nah, selain itu juga perokok pasif, aktif maupun pasif pun sama-sama meningkatkan resiko terkena kanker paru juga Dok, sampai 20% juga. Dan perokok yang sudah lama atau mempunyai riwayat perokok yang lama bisa sampai bertahun-tahun atau puluhan tahun, dia bisa menyebabkan penyakit namanya PPOK Dok, atau penyakit paru obstruktif kronik. Nah, ini biasanya kan efek setelah atau pajanan yang lama terhadap polusi udara ataupun dari rokok. Nah, umumnya di kita karena rokok. Nah, terus ada 3 prinsip untuk upaya berhenti merokok. Pertama, kita mesti tegaskan kalau merokok itu pasien dapat berhenti merokok dengan selesai atau dengan tuntas. Nah, terus tanamkan pentingnya berhenti merokok dan ditekankan juga ke pasien kalau berhenti merokok itu merupakan suatu perubahan yang harus menjadi tanggung jawab pasien juga. Nah, langkah berikutnya adalah sebelum kita memberikan terapi atau tata laksana lebih lanjut, kita tentukan dulu ada 4T. Tanyakan, telaah, tolong dan nasihati, dan tindak lanjut Dok. Nah, untuk yang pertama, tanyakan ini apa yang ditanyakan? Kita menanyakan bagaimana riwayat perokoknya. Nah, setelah itu apakah ada yang merokok di rumah seandainya pasien datang adalah perokok pasif. Terus apakah pernah menimbulkan gejala akibat rokok, gejala keluhan atau penyakit akibat rokok. Nah, nanti akan ada kuesioner Dok, namanya Fagerstorm. Skor Fagerstorm ini untuk melihat
profile si perokok, bagaimana dia craving rokok, apakah saat bangun tidur langsung merokok, terus berapa yang dia konsumsi. Nah, nanti ini ada juga namanya motivasi, skor motivasi dari angka 1 sampai ke angka 10. Angka 1 ini tidak mau berhenti merokok, dan angka 10 pasien sudah berhenti merokok. Nah, makin tingginya skor motivasi ini berhubungan dengan angka keberhasilan juga sebenarnya, Dok. Makin tinggi dia bermotivasi untuk selesai berhenti rokoknya, itu tentunya akan meningkatkan keberhasilan. Nah, yang kedua adalah telaah. Telaah ini setelah kita melakukan kuesioner tadi, misalkan motivasinya rendah, itu kita akan konseling terlebih dahulu. Nah, untuk meningkatkan skala dari si skor motivasinya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan kadar monoksida di tubuh pasien dengan CO analyzer. Fungsinya itu apa, Dok? Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kadar si karbon monoksida pasien itu, karena berhubungan dengan nantinya bisa berhubungan dengan keluhan respirasi, keluhan pernafasan. Ya. Terus selanjutnya langkah ketiga adalah tolong dan nasihati. Nah, tolong dan nasihati ini bisa ini lebih ke arah pendekatan personal ke pasiennya. Pasien diminta untuk fokus, terus untuk lebih kuat motivasinya untuk berhenti, dan kita juga mulai untuk tentukan tanggal kapan dia berhenti merokok. Nah, cara berhenti merokok itu ada 3, Dok. Yang pertama itu bisa langsung berhenti. Langsung total, berhenti, ya? benar-benar berhenti. Mendadak gitu ya, Dok, ya? Langsung, ya, Dok. Terus yang kedua adalah penurunan, Dok. Pemunduran jam dia merokok. Misalkan awalnya frekuensinya dikurangi ya, Dok? Nanti itu yang ketiga. Oh, itu yang ketiga. Berarti Ya, pemunduran durasi gitu. Dari misalkan awalnya dari jam 7 mundur ke jam 10 sampai nanti dia akan berhenti. Gitu. Nanti ke siang, ke malam terus akan berhenti. Nah, yang ketiga ini adalah pengurangan tadi dokter bilang. Misalkan hari ini dia merokoknya sehari 20 batang, besoknya 18 batang, terus 16 batang, sampai 0 batang, gitu, Dok. Nah, ini kita emang harus menentukan biar pasien punya target. Yang keempat adalah, udah nih kita rencanakan itu, tentu kita harus tindak lanjut. Nah, ini yang masuk ke tahap keempat. Tindak lanjut ini kita jadwalkan 2 minggu, Dok. Setelah 2 minggu kita lihat keberhasilan sampai mana. Terus adakah withdrawal atau gejala balik ya? Betul. Biasanya sih dia akan suka gangguan tidur, emosinya nggak stabil, atau batuk-batuk dahak. Nah, itu. Nah, terus kita kembali lagi tanyakan skor motivasinya seperti apa. Apakah sudah bertambah atau tidak. Terus kita tanyakan kendalanya juga bagaimana. Ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita kembali lakukan evaluasi berikutnya 2 minggu kemudian. Yang perlu dipahami oleh pasien adalah pasien ini selain harus konsisten dan punya motivasi kuat, pasien pun harus sabar, gitu. Karena emang sering kali atau pada beberapa kasus pasien sudah mulai mencoba, cuman dia tidak kuat, akhirnya berhenti. Itu tidak menutup kemungkinan untuk dicoba lagi. Ya, kita akan evaluasi lagi, asesmen ulang kembali. Nah, terus tadi kan saya sampaikan terapi untuk yang berhenti merokok itu ada 2. Non farmakoterapi itu seperti konseling, dan farmakoterapi itu seperti nicotine replacement terapi. Oh, jadi bisa ya, Dok, ya? Jadi selain konseling kita ada pemberian obat juga. Ada obatnya. Ya? Nah, terapi terbaik untuk berhenti merokok itu kombinasi keduanya, Dok. Jadi harus konseling dan NRT atau nicotine replacement therapy. Jadi sahabat-sahabat Permata bila ingin berhenti merokok bisa datang ke dokter paru terdekat. Baik, Dok. Jadi kalau dokter sendiri dari pengalaman dokter lebih cepat yang mana, Dok? Yang lebih cepat keberhasilan yang mana? Yang langsung berhenti mendadak atau yang pelan-pelan? Pelan-pelan, Dok. Dari pelan-pelan. Tentu biasanya lebih bertahap, karena kalau misalkan berhenti mendadak selain sugestinya kuat, itu withdrawalnya pun juga suka mengganggu pasien karena emosinya, karena akan berhubungan dengan kerjaan nantinya. Bila pasien bekerja, tentunya kita biasakan untuk yang
bertahap dulu bagaimana. Cuman kembali lagi kita tanyakan ke pasien, dia mau memilih yang mana gitu. Mau yang cepat atau yang memang bertahap gitu. Karena kan motivasi pasien akan menentukan nanti rencana kita seperti apa. Oke, berarti kembali lagi ke pasien ya dok. Kalau pasien bilang, dok saya mau yang cepat, nah berarti kita nanti akan tentukan paket yang cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya dok kayaknya agak takut, jadi masih ragu-ragu, berarti yang dokter tadi sebutkan ya, dari konseling dan juga obat-obatan. Ya, baik. Jadi berarti bisa nih di rumah sakit kita ya dok ya. Karena dokter parunya ada, psikolog kami juga ada. Jadi kalau misalnya sahabat Permata Jonggol ingin, aduh kayaknya saya pengen deh berhenti di usia yang sudah tidak muda lagi gitu mungkin ya, atau mungkin yang berpikir kok kayaknya semakin tidak nyaman dengan rokok, ada juga ya dok ya di titik itu. Jadi mungkin sahabat Permata Jonggol bisa datang ke rumah sakit Permata Jonggol, awalnya pendaftaran dulu, ketemu dengan dokter paru, nanti dokter paru akan berkolaborasi dengan psikolog di rumah sakit Permata Jonggol. Jadi kami di rumah sakit Permata Jonggol ini ada dokter paru, ada psikolog klinis yang bisa membantu. Ini paduan yang sangat pas untuk membantu kecanduan rokok yang terjadi, yang bapak atau ibu mungkin alami. Jadi kan ini nggak semua bapak-bapak ya, sekarang perokok malah banyak juga ibu-ibu ya. Anak SD pun juga anak sudah SD nah itu ya, itu apalagi kalau misalnya ternyata bapak atau ibu mendapati oh ya anaknya udah mulai coba-coba rokok nih, jadi bisa secara awal, lebih awal ditangani oleh tenaga medis yang berpengalaman, yang ahli di rumah sakit Permata Jonggol. Baik dokter Kris, terima kasih atas waktunya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat nih, terutama bagi orang-orang yang ingin berhenti dari rokok. Baik, sahabat Permata, jangan lupa like, share, dan subscribe akun Rumah Sakit Permata Jonggol untuk mendapatkan informasi edukasi penyakit ataupun informasi kesehatan lainnya di Tanya Dokter. Salam sehat sahabat Permata, sampai jumpa di edukasi berikutnya.